Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, ih makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata. Boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat gitu kan. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok. Mohon maaf. Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Perokok. Ada merokok di sini? Ada? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok Pak. Tapi sebenarnya itu rokok Pak tidak merusak. Betul Pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya. Selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api Pak. Aman. Kantong ini saja. Yang penting jangan kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api Pak? Maka solangi Pak. Coba. Rokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok Ki? Merokok kau Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, ih makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kita itu orang perokok Pak. Ambil rokok nah, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Deleng-deleng. Pak, bapak yang merokok, tahu ndak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang, anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya, itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok Pak. Bapak bilang, tidak bisa Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok Kak. Balle-balle kok. Buktinya apa? Ramadan jalan di otak Kak. Berhenti Ki merokok Pak. Niatkan berdoa Ki hari ini, ya Allah berikan saya kesanggupan berhenti merokok. Tanpa pertolonganmu saya tidak bisa sembuh dari rokok ya Allah. Bantu saya berhenti. Pembeli rokokku saya niatkan untuk tabung pergi umroh. Allah pasti bantu Ki Pak. Saya lihat ini buka-buka banyak perokok. Berhenti maki merokok Pak. Kita tahu itu orang Yahudi. Nak kirimkan Ki rokok ke Indonesia, batuk-batuk maki, kena maki kanker paru-paru, kena maki asma, kena maki penyakit lain-lainnya, baru nak kirimkan Ki lagi obatnya. Ibaratnya nak pelihara Ki nak habisi wanta. Nak kasih sakit Ki, nak kasih Ki obatnya, dia semua ambil wanta. Berhenti Ki merokok Pak. Lebih itu harga rokok kita beli kambing untuk kurban. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram. Haram. Nggak boleh merokok. Jangan merokok. Sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba
Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram, tak ada. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad, ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Nah, jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ini ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Oh, saya sebenarnya nak berhenti Ustaz, tapi sebab Ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Yang dah berhenti elok, sebab dia banyak memudaratkan. Mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Kita kembali kepada ulama abad keempat. Itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama. Karena apa? Belum terbukti. Dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar itu. Paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu. Dan kenapa? Karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu. Kalau dengan rokok dia melek, nggak ngantuk. Sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan, maka hukumnya baik. Makanya sunnah dulu. Abad ke-8 banyak orang batuk-batuk. Dan banyak akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum makruh. Itu abad ke-8. Mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8. Makanya banyak orang ketahuan setelah ngerokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah makruh. Akan tapi lihat, orang akhir, mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja, mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usaha kecanduannya. Bukan urusan rokok apa saja. Segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah divonis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Saya pernah membuat contoh. Kalau ada di sebuah hutan, perhutani berkata, para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara. Karena apa? Tiba-tiba terbukti di hutan ini ada berapa ratus harimau yang baru beranak nih. Kalau lihat manusia langsung nerekam. Ini yang ngomong siapa? Perhutani. Kalau yang ngomong Buya Yahya jangan didengar karena saya tidak pernah masuk hutan. Tapi kalau ngomong berhutani haram kita melanggar. Maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan. Karena sudah dibukti dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasanya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan. Kalau Anda masuk lalu dibunuh, Anda bunuh diri.
Karena yang ngomong berhutang. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok. Mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium. Saya tidak ngerti urusan rokok. Saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter. Tanyakan kepada medis. Apa kata dokter? Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya. Atau membuat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa. Dalam menyampaikan fatwa. Ulama ahlinya dalam hal ini anda fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Quran. Tanyakan ahlinya, dan ahlinya adalah para dokter. Biarpun dokter yang rokok tuh diam-diam ngomong rokok tuh membahayakan loh ya. Dia sadar, dokter lo kamu rokok, iya nih saya itu susah meninggalkan rokok. Tapi bahaya enggak? Bahaya sih, bahaya. Coba, ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana. Tidak usah kita sok jadi dokter. Saya tidak perlu jadi seorang dokter. Lalu nggak usah saya Al-Bahja akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium. Oh, sampai mati saya tidak punya laboratorium. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel. Di setiap rokok membuat kanker, membahayakan dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran kira-kira? Dalam dunia bisnis gak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis untuk promosikan rokok menguatkan apa begitu misalnya, harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Itu bukan main-main. Bukan saya yang ngomong. Yang punya rokok pun juga ngomong kok. Masa yang punya rokok tuh ngomong itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu, jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok pasti ada cemberutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram. Dan bukan fatwa saya. Makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar. Ulama yang mengatakan rokok adalah makruh, ada dasar. Ulama-ulama terdahulu. Tapi ayo kita belajar ilmu insaf yang sesungguhnya. Apa sih hakikatnya rokok itu? Berbahaya atau tidak? Selesai. Nggak usah berhujah, katanya rokok memperpendek umur. Oh, itu mbah saya yang rokok umurnya 90 tahun. Mulai ada kesombongan. Cukuplah, oh iya begitu ya. Memang kata dokter membahayakan. Selesai. Dalam berhujah ini adalah musibah berat. Dan ingat, bagi yang sudah tidak merokok, ya jangan serta-merta mencaci maki orang yang masih merokok. Kemana-mana rokok haram, sampai sumpah ini dipanggil Ustadz rokok. Gara-gara setiap majelis ngomong rokok haram. Saya punya salah satu orang yang saya kenal, satu kampung itu ternyata Pak, anak orang yang saya kenal itu adalah Buya kenal dengan Ustadz ini. Oh iya, itu kawan saya. Oh itu Ustadz rokok. Loh kenapa? Setiap di majelis ngomong rokok haram, kayak tidak ada ceramah yang lain lagi. Jadi orang pada tersinggung, rokok haram. Sehingga gara-gara sering ngomong rokok haram dipanggil Ustadz rokok. Semuanya ada pada tempatnya. Dan saya minta maaf kepada yang masih ngerokok. Yang masih merokok di majelis ini saya doakan insya Allah sehat, seger buger, dan cepat berhenti ngerokok enteng. Amin. Insyaf ini. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah cemberut oleh kiri kanan. Tinggal insyaf insya Allah. Nggak usah pakai hitungan ekonomi. Wah kalau dihitung rokok nanti 3 tahun saja naik haji. Oh ini saya nggak ngerokok tetap fakir. Nggak usah urusan itu ini. Orang fakir nggak ada hubungannya dengan rokok dan tidak merokok. Biasanya ada berhujah, itu adalah kesombongan. Sudah. Saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal muskilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak.
ya negatif ya dibandingkan dengan perokok aktif ya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, masya Allah. Setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium, simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun, begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya?